Terbesar kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Ya, saudara dan sahabat, kita kembali akan mendengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan tema belajar mengampuni. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan berkata juga dalam Matius 18 ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pengampunan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh manusia, sebab pengampunan melibatkan faktor emosional dan psikologis, seperti perasaan marah, dendam, kebencian, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Kita perlu melihat ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama adalah hutang dosa kita tidak bisa kita bayar sendiri. Yang kedua, Yesus dengan pengorbanan di kayu salib sudah membayar lunas hutang dosa kita. Ketiga, Yesus mau agar para pengikutnya memiliki gaya hidup mengampuni. Apa yang Yesus ajarkan bukan untuk menuntut balas atas orang yang bersalah pada kita, tapi dia mengajarkan untuk kita mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Melepaskan pengampunan adalah gaya hidup orang percaya yang harus dijalani sehingga dunia bisa mengenal Yesus yang penuh kasih melalui teladan hidup kita. Ada dampak negatif ketika kita tidak mengampuni. Yang pertama adalah bahaya akar kepahitan untuk tubuh dan kerohanian kita. Yang berikut, akar kepahitan bisa bertumbuh dan menghambat pertumbuhan rohani kita dalam Kristus. Yang ketiga mengatakan bahwa kepahitan bisa berkembang menuju kemarahan yang ekstrim tentunya, jika itu tidak disingkirkan. Keempat, kepahitan mencuri sukacita. Dampak positifnya, pengampunan membawa kebebasan spiritual dan kedamaian. Yang kedua adalah pengampunan membawa pemulihan hubungan dengan Allah tentunya dan sesama. Ketiga, mengampuni terhindar dari gejala depresi. Bagaimana mengatasinya? Tentunya pilihlah untuk mengampuni. Dalam Markus 11 ayat yang ke-25, mengampuni tentunya dengan kerendahan hati. Tidak perlu mengingat-ingat lagi kesalahan orang tersebut. Yang kedua adalah akui kepahitan kepada orang yang dapat dipercaya. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Yang ketiga tentunya pilihlah tetap mengasihi. Roma 12 ayat yang ke-14. Mengampuni orang lain membuat kita menjadi pribadi yang tidak egois. Praktekkan teladan Yesus dalam tindakan mengampuni. Kepahitan, kemarahan, kecewa, dan luka yang masih tertahan biasanya menjadi penghalang berkat Tuhan untuk turun atas hidup kita. Mengampuni membuat doa-doa kita didengar Tuhan. Markus 11 ayat yang ke-25. Kalahkan kebencian dengan kasih. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, balas dendam. Arti dari pengampunan itu sendiri adalah pembebasan dari dosa atau kesalahan dan tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran yang telah dilakukan. Para psikolog yang mempelajari tentang pengampunan menegaskan bahwa memaafkan yang dilakukan dengan benar dapat bersifat terapeutik bagi orang yang terluka. Penelitian telah menemukan bahwa memaafkan dapat meningkatkan kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik. Tuhan memberkati.
Terima kasih sudah nonton podcast Voice of Hope edisi Agustus, Forgiveness and Reconciliation. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui channel media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.